Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hendaklah kamu semua, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 dan ayat 9. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 9. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kedamaian Hati. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kritik paling jelek untuk Anda dapat mengungkapkan hal terbaik dalam diri Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, bagaimana reaksi kita terhadap kritik yang menyerang. Jika kritik itu membuat kita membalas para pengkritik kita dengan sikap marah, maka kita perlu belajar dari seorang pengkhotbah di zaman kolonial bernama Jonathan Edwards. Edwards, yang dinobatkan oleh para cendekiawan sebagai filsuf yang penuh wawasan, diserang oleh para pejabat gereja di Northampton, Massachusetts, dengan penuh dendam.
Mereka merasa Edwards bersalah mengajarkan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dahulu sebelum turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Meskipun dipecat dari gereja, Edwards tidak berhenti mengasihi dan mengampuni. Salah satu anggota jemaat yang memberikan dukungan kepadanya, menulis tentang dirinya, "Saya tidak pernah sedikit pun melihat tanda-tanda tidak senang di wajahnya. Ia selalu muncul sebagai utusan Allah, yang sukacitanya terpancar dan menjangkau musuh-musuhnya." Edwards hanya meniru teladan Tuhan Yesus. Ketika Sang Juru Selamat dihina, dia tidak membalas menghina. Ketika dia dituduh bersalah, dia tetap diam. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Masih dapatkah Anda tetap memiliki kedamaian hati? Bahkan ketika Anda dikritik, apabila Anda meminta pertolongan Roh Kudus, maka seperti yang dilakukan Edwards, Anda akan mampu menanggapi dengan cara yang sama seperti Kristus saat menanggapi tuduhan atau gosip yang salah. Hendaklah kamu memberkati. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memberkati berarti kita mendoakan supaya Tuhan mendatangkan berkah dan mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi kita dan juga orang lain. Dari pengertian tersebut sangat jelas bagi kita bagaimana kita melakukan perintah Tuhan dalam hal saling memberkati. Memberkati orang lain atau saudara-saudara kita adalah ketika kita mendoakan yang baik buat mereka, ketika kita mendatangkan kebaikan atau keselamatan buat hidup mereka. Kita sedang memberkati saudara kita ketika kita sedang memikir-mikirkan apa yang baik yang dapat kita berikan atau lakukan padanya. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi apa yang baik, kita akan menyampaikan apa yang baik dan melakukan serta mengupayakan apa yang baik untuk dia. Hal ini sangat istimewa sebab ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, ujungnya adalah bahwa kita memperoleh berkat dan dinyatakan untuk itulah kita dipanggil. Dalam ayat renungan kita di atas, dinyatakan kepada kita, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan mau kita beroleh berkat, Tuhan juga mau kita memberkati. Sebaliknya dinyatakan jangan saling membalas yang jahat, tidak saling mencaci. Mencaci adalah peranan mulut, kejahatan adalah peranan tindakan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada peranan mulut dan tindakan kita. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebaliknya. Mulut dan tindakan kita hendaknya mengeluarkan yang baik. Dengan begitu kita memberkati sesama kita. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah hidup yang memberkati itu? Ada beberapa cara hidup yang menunjukkan hidup yang memberkati, yakni: pertama, kita harus mampu membina persatuan dalam kasih. Ini tidak mudah diperoleh. Bersatu sehati dan seperasaan, dibutuhkan kasih dan kerendahan hati. Paulus berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adapun kasih yang dimaksud adalah divine love, bukan human love. Kedua, kita harus mampu menjadi penyalur berkat-Nya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Perhatikan,
Panggilan kita untuk memberkati dan untuk itu kita memperoleh berkat. Jadi diberkati untuk memberkati, Tuhan Yesus menyatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ada kebahagiaan tersendiri jika kita mampu memberkati orang lain. Pernyataan memberkati memiliki pengertian memberi sesuatu yang baik, yang positif. Dari sebab itu perikop ini mengingatkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Paulus berkata, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, jadilah penyalur berkat, olehmu semua di muka bumi akan mendapat berkat. Ketiga, kita harus mampu menikmati hidup dengan damai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya menjauhi yang jahat, mencari perdamaian. Ada yang harus dijaga agar hidup kita berarti dan selalu baik, yaitu dalam 3 hal. Harus menjaga lidahnya, jahat, bibirmu, menipu, karena lidah pun adalah api, dan gunakan mulut untuk menyatakan kebenaran, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, dan harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tidak mudah, membutuhkan usaha karena kemanusiawian kita, dan Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu, marilah membiasakan hidup untuk saling memberkati dan menjauhkan diri dari sikap dan karakter hidup yang saling mencaci. Bagaimana caranya melepaskan perasaan dikhianati? Pengkhianatan adalah pelanggaran kepercayaan seseorang dan berpotensi sangat melukai hati seseorang. Penderitaan akibat dikhianati seringkali diperparah karena adanya perasaan rentan terluka dan kurang adanya perlindungan. Tidak sedikit orang merasa bahwa dikhianati lebih menyakitkan dibanding kekerasan jasmani, dibohongi, ataupun prasangka buruk. Pengkhianatan merusak dasar kepercayaan. Daud tidak jarang dikhianati. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, semakin dekat hubungannya, semakin menyakitkan dikhianati itu. Yesus juga mengetahui rasa dikhianati. Pengkhianatan yang paling keji sepanjang sejarah adalah ketika Yudas mengkhianati Yesus demi 30 uang perak. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku, namun Yesus tidak menjadi pahit, marah, atau menyimpan dendam. Sebaliknya, setelah dikhianati dengan dicium, Yesus masih memanggil Yudas sebagai teman. Di tengah penderitaan dan sakit hati, ada sebuah cara mengatasi perasaan dikhianati. Kuasa ini datangnya dari Allah dan merupakan kuasa untuk mengampuni. Setelah Daud meratap atas kepercayaannya yang dilanggar dalam Mazmur 55, tersirat sebuah saran mengatasi perasaan sakit hati tersebut. Ia berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku." Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah berseru kepada Allah.
Meskipun kita ingin membalas dendam pada sang pengkhianat, sebaliknya kita harus membawa pergumulan kami kepada Tuhan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Cara lain mengatasi rasa dikhianati adalah dengan mengingat teladan Yesus. Hodrat berdosa kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, namun Yesus mengajarkan respon yang berbalikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Yesus dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita perlu mengikuti teladannya dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan yang berupa pengkhianatan. Orang percaya perlu berbuat baik bahkan kepada pihak yang menyakiti mereka. Ini bukan berarti bahwa kasus pelecehan, pelanggaran etika bisnis, tidak dibawa ke ranah hukum. Upaya menegakkan keadilan tersebut tidak boleh didasari oleh keinginan untuk membalas dendam. Adapun cara lain untuk mengatasi kepahitan dikhianati, yakni dengan mengampuni sang pengkhianat. Ketika kita memilih untuk mengampuni seseorang, kita sedang mengaruniakan dia kebebasan dari pembalasan. Dengan mengampuni, Anda juga memperoleh kehidupan yang bebas dari dendam dan kebencian. Menukarkan kepahitan dan kemarahan kita dengan kasih Allah adalah transaksi yang sangat indah. Yesus mengajar bahwa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri, seharusnya bersifat proaktif. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengampuni orang yang mengkhianati kita memang sulit. Kita harus mengakui hal itu. Namun Allah dapat memampukan kita berbuat demikian. Mereka yang telah mengalami kasih Allah memahami makna dikasihi tanpa pamrih lepas dari kelayakan kita. Hanya melalui Roh Allah dapatkah kita mengasihi dan mendoakan mereka yang bertujuan menyakiti kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus.
Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.